Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau memberkati kami di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu senantiasa berkuasa atas hati dan pikiran kami. Firman-Mu senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 1 Korintus 3 ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Alai di Kristus dohamu, jala di debatado anggo Kristus. Kamu adalah milik Kristus. Dasar dan fondasi gereja adalah Yesus Kristus. Tidak ada sesuatu atau orang lain yang bisa menjadi dasar itu. Tulis Paulus. Sebuah bangunan tanpa dasar atau yang dibangun secara sembarangan tidak akan bertahan lama. Material terbaik yang digunakan untuk membangun sebuah rumah akan segera rusak dan runtuh jika material itu hanya bertumpu di atas tanah. Dan sebuah bangunan hanya akan sekokoh dasar atau fondasinya. Fondasi kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Dia adalah dasar kita, alasan keberadaan kita. Segala keberadaan kita dan segala yang kita lakukan harus cocok dengan pola yang diberikan olehnya. Apakah kita membangun di atas satu-satunya dasar yang nyata dan kekal itu? Ataukah kita membangun di atas dasar yang salah, seperti kekayaan, keamanan, kesuksesan, atau ketenaran? Berhati-hatilah dengan cara kita membangun kehidupan. Dalam membangun kehidupan kita memahami bahwa hidup kita ini adalah sepenuhnya milik Kristus. Oleh karena itu, kita tidak sembarangan dalam membangunnya. Mungkin sekali kita memiliki banyak keinginan sebab manusia tidak lepas dari keinginan dalam dirinya sendiri. Orang Kristen diberikan kebebasan, namun kebebasan yang berada dalam koridor kehendak Allah. Sebagaimana dalam satu keluarga, contohnya dalam membangun sebuah rumah yang didambakan keluarga tersebut, mungkin setiap anggota keluarga memiliki keinginan masing-masing. Jika mereka hanya mendahulukan dan memaksakan keinginan pribadi, tidak akan tercapai, tidak akan terlaksana pembangunan yang dikehendaki keluarga tersebut. Tetapi jika mereka pertama sekali berembuk, saling mengerti, dan bersatu untuk membuat yang terbaik tanpa menonjolkan dan memaksakan keinginan pribadi, maka pembangunan akan dapat berjalan dengan baik. Demikian kita sebagai bangunan Kristus yang telah dibangun di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Kristus adalah pemilik kita. Kristus adalah fondasi atau dasar kehidupan kita. Jika kita menyadari bahwa keberadaan diri kita sebagai milik Kristus dan fondasi kehidupan kita adalah Yesus Kristus, maka kita bergerak dan melakukan segala sesuatu adalah berdasarkan dan berangkat dari kehendak Yesus. Apapun yang kita lakukan dan akan kita lakukan, semuanya kita lakukan bersama Yesus dan dalam pertolongan Yesus. Mari pahami dan hidupi bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus. Katakanlah bahwa pemilik kita satu-satunya adalah Kristus, sehingga senantiasa bergantung kepada pemilik kita dan bertindak sesuai dengan pemilik kita, yaitu Yesus Kristus. Pemilik kita adalah satu, yaitu Yesus Kristus, maka kita juga satu di dalam Kristus, sama-sama memiliki fondasi dan membangun kehidupan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Biarlah kami senantiasa hidup di dalam Kristus, karena kami adalah milik Kristus, dan Kristus senantiasa memimpin, menahkodai, dan menjadi dasar kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.